di jantung Pulau Kalimantan, tepatnya di wilayah Kalimantan Tengah. Terbentang sebuah hamparan hijau yang seolah tak berujung, Taman Nasional Tanjung Puting. Ia bukan sekadar hutan, bukan pula sekadar tempat wisata. Ia adalah napas purba bumi yang masih bertahan. Denyut kehidupan yang berbisik lembut di antara pepohonan tinggi. Dan sebuah dunia yang berjalan dengan ritmenya sendiri, liar, alami, dan penuh rahasia. Tanjung Puting sering dijuluki sebagai Amazonnya Indonesia. Julukan ini bukanlah sekadar kiasan kosong, melainkan sebuah pengakuan atas kemiripan ekosistemnya dengan hutan Amazon, paru-paru dunia yang dikenal luas. Sama seperti Amazon, Tanjung Puting adalah labirin kehidupan. Sungai-sungainya berkelok seperti urat nadi, mengalir tenang namun menyimpan kisah panjang tentang waktu, tentang hujan yang jatuh ribuan tahun, dan tentang kehidupan yang terus tumbuh tanpa henti. Bayangkan saat kita menyusuri sungai Sekonyer dengan perahu klotok yang bergerak perlahan, membelah air yang tenang seperti cermin. Di kiri dan kanan, hutan berdiri megah, seolah dinding raksasa dari alam yang menjaga rahasia dunia. Kawasan ini memiliki luas sekitar 415.040 hektar dengan beragam tipe ekosistem. Hutan hujan tropis dataran rendah, hutan rawa gambut, hutan rawa air tawar, hingga hutan mangrove pesisir. Keanekaragaman ini menciptakan kondisi ideal bagi ribuan spesies flora dan fauna untuk hidup dan berkembang. Dalam ilmu ekologi, kawasan seperti ini disebut sebagai spot keanekaragaman hayati, karena memiliki tingkat biodiversitas yang sangat tinggi dalam satu wilayah. Namun, dari semua kehidupan yang ada, salah satu makhluk yang menjadi simbol dari hutan ini, ia adalah orang utan Borneo. Makhluk berbulu kemerahan ini bukan hanya penghuni, tetapi juga penjaga hutan. Dalam perspektif ilmiah, orangutan berperan sebagai si disperser atau penyebar biji alami. Setiap buah yang mereka makan, setiap biji yang mereka jatuhkan adalah awal dari kehidupan baru. Tanpa mereka, regenerasi hutan akan terganggu. Bagi orang utan Kalimantan, Tanjung Puting adalah napas yang tersisa. Di sini, di bawah kanopi pohon-pohon ulin dan meranti yang menjulang tinggi, sang manusia rimba menemukan perlindungan mutlak. Dengan rambut panjang sewarna senja yang membara, mereka bergerak perlahan dari dahan ke dahan, seolah-olah sedang menun kembali takdir yang sempat koyak. Tanjung Puting menjadi benteng terakhir, karena ia adalah rumah bagi populasi orangutan terbesar di dunia yang masih terlindungi. Melalui tempat-tempat legendaris seperti Camp Liki, sejarah konservasi ditulis dengan keringat dan air mata. Disinilah orang utan yang pernah kehilangan induk atau rumahnya diajarkan kembali cara menjadi liar, cara memanjat doa-doa hijau pepohonan. Hingga akhirnya mereka bisa kembali berdaulat di istananya sendiri. Tanpa benteng ini, wajah orang utan mungkin hanya akan menjadi dongeng pengantar tidur masa depan. Saat matahari mulai condong ke barat, cahaya keemasan menyelinap di antara celah-celah daun, melukis hutan dengan warna hangat yang menenangkan. Di waktu inilah kehidupan di Taman Nasional Tanjung Puting justru mencapai puncak keramaiannya. Sebuah peralihan waktu ketika alam seperti menarik napas panjang sebelum malam tiba, dan setiap makhluk mulai menampakkan dirinya. Di tepian sungai, berkumpullah bekantan. Primata berhidung panjang yang menjadi kebanggaan Kalimantan, suara hang mereka terdengar bersahutan. Mengalun lembut mengikuti arus sungai, seperti percakapan lama yang hanya dimengerti oleh hutan. Hidung panjang itu bukan sekadar keunikan, tetapi bagian dari cara mereka berkomunikasi dan menarik perhatian pasangan.
Mereka memakan daun-daun muda, memilih dengan teliti, seolah tahu mana yang memberi kehidupan dan mana yang harus ditinggalkan. Dari kebiasaan itu, hutan tetap terjaga, tidak tumbuh liar tanpa arah, tidak pula kehilangan keseimbangannya. Bekantan, dengan segala kesederhanaannya, adalah penjaga yang memastikan hutan tetap bernapas dengan ritme yang tepat. Saat mereka melompat dari satu dahan ke dahan lain, ada keberanian yang tidak dibuat-buat, kepercayaan penuh pada alam yang telah mereka kenal sejak lahir. Menariknya lagi, Tanjung Puting juga dimeriahkan oleh si owa-owa, penyanyi hutan, sekaligus penjaga hutan yang paling setia. Fajar di hutan Kalimantan selalu hadir bersama nyanyian kalawet. Ketika kabut masih menggantung di sela-sela kanopi, dan embun belum jatuh sepenuhnya ke tanah, suara melengking mereka telah lebih dulu membelah sunyi. Dari pucuk-pucuk meranti yang menjulang tinggi, owa bersahutan seperti sepasang penyair rimba yang sedang melantunkan doa pagi bagi hutan yang mereka cintai. Kalawet adalah jiwa yang menjaga denyut kehidupan hutan dari atas langit hijau Kalimantan. Dengan lengan panjang yang lentur, mereka berayun dari dahan ke dahan tanpa ragu, seolah angin adalah sahabat lama yang selalu menuntun perjalanan mereka. Gerak tubuhnya ringan, namun kehadirannya begitu penting. Setiap langkah di atas kanopi membantu menyebarkan biji-biji kehidupan ke seluruh penjuru rimba. Di balik kelincahan itu, tersimpan kisah kesetiaan yang jarang dimiliki makhluk lain. Kalawet hidup bersama satu pasangan sepanjang hayatnya, menjaga ikatan yang tumbuh di antara suara, gerak, dan kebersamaan. Ketika salah satu pergi akibat perburuan atau hilangnya hutan, yang tertinggal sering kali larut dalam kesunyian panjang. Hutan pun terasa berbeda, sebab nyanyian yang dahulu utuh berubah menjadi gema pilu yang menggantung di udara pagi. Di bawah mereka, kehidupan lain bergerak tanpa henti. Beruk dan monyet tekor panjang menjelajah lantai hutan, mencari buah-buah yang jatuh dari atas. Mereka tidak sekadar makan, mereka menghidupkan kembali hutan. Sisa-sisa buah yang tercecer, biji yang terlepas dari gigitan mereka, perlahan menyatu dengan tanah. Menunggu waktu untuk tumbuh kembali, tak jauh dari sana, di balik batang pohon. Sedangkan di lantai hutan yang lembab dan gelap, langkah kecil kancil hampir tak terdengar. Ia berjalan perlahan, berhenti sesekali, mengangkat kepalanya untuk memastikan keadaan aman. Tubuhnya kecil, namun matanya tajam, penuh kewaspadaan. Lebih dalam lagi, di antara bayangan pepohonan yang semakin gelap, bergerak perlahan beruang madu, makhluk berbulu hitam berkuku panjang yang imut dan menggemaskan. Ia tidak terburu-buru, tidak pula terlihat gelisah. Dengan tenangnya, ia mencari sarang lebah, merobek batang kayu yang lapuk, lalu menjilat madu dengan lidah panjangnya. Dalam setiap gerakannya, ia membuka ruang baru, celah pada batang kayu, lubang kecil yang kemudian akan dihuni oleh serangga lain, jamur, dan kehidupan mikro yang tak terlihat. Apa yang ia lakukan tampak sederhana, namun dari sana muncul kehidupan lain. Seperti lingkaran yang terus berputar tanpa henti. Namun kehidupan di Taman Nasional Tanjung Puting tidak hanya berhenti di daratan dan pepohonan. Saat senja perlahan turun dan cahaya keemasan mulai pudar, aliran sungai Sekonyer tetap bergerak tenang. Seolah menjadi urat nadi yang menjaga kehidupan tetap berjalan. Di balik permukaannya yang tampak damai, tersembunyi sosok purba.
buaya senyulong, ia muncul sesekali, hanya sebagian wajahnya yang terlihat, seperti bayangan masa lalu yang belum benar-benar pergi. Diam, sabar, dan pasti ia tidak perlu terburu-buru, karena di dunia ini, waktu selalu berpihak pada yang mampu menunggu. Ketika cahaya meredup, langit berubah warna menjadi gelap yang lembut. Hutan tidak tertidur, ia hanyalah berganti peran. Dari kejauhan, Rangkong melintas untuk terakhir kalinya sebelum malam sepenuhnya mengambil alih. Kepakan sayapnya terdengar berat namun teratur, seperti detak yang menutup hari. Ia membawa biji-biji kehidupan dari satu tempat ke tempat lain. Memastikan bahwa hutan ini tidak hanya hidup hari ini, tetapi juga esok dan seterusnya. Tak lama, suasana berubah menjadi lebih sunyi, namun bukan berarti kosong. Di atas permukaan air yang mulai gelap, Raja Udang masih terlihat sesekali melesat cepat. Gerakannya singkat, namun penuh kepastian. Ia tahu kapan harus diam dan kapan harus bertindak. Dalam satu momen, ia menjadi bayangan. Di momen berikutnya, ia sudah membawa hasil dari ketepatan yang ia miliki. Di sudut rawa yang lebih dalam, Bangau Storm berdiri hampir tak bergerak. Ia seperti bagian dari lanskap itu sendiri, tenang, sabar, dan menyatu. Ia menunggu, bukan karena lemah, tetapi karena memahami bahwa alam selalu memberi pada waktu yang tepat. Kehadirannya menjadi tanda bahwa tempat ini masih terjaga, masih murni, masih layak disebut rumah. Lalu malam benar-benar datang, gelap menyelimuti segalanya. Namun justru di sanalah kehidupan terasa lebih jujur. Suara serangga memenuhi udara, membentuk irama yang tak terputus, seperti napas panjang hutan yang terus berlanjut. Di antara semak-semak, kucing hutan bergerak perlahan, tidak tergesa, tidak berisik. Ia menyatu dengan bayangan, memanfaatkan setiap celah, setiap momen dalam dunia malam. Kesabaran adalah kekuatan, dan ia memahaminya dengan sempurna. Langkahnya nyaris tak terdengar, hanya dedaunan yang sedikit bergetar menjadi saksi kehadirannya. Matanya tajam menembus gelap, membaca setiap gerakan kecil yang luput dari perhatian makhluk lain. Namun keseimbangan itu bukanlah sesuatu yang akan abadi tanpa penjagaan. Ia rapuh, seperti embun di ujung daun yang bisa lenyap saat matahari terlalu terik. Hutan yang tampak tenang ini sejatinya menyimpan harapan besar, harapan agar tetap lestari, agar tetap menjadi rumah bagi kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Dan di antara semua makhluk, manusialah yang memegang peran paling besar dalam menentukan apakah harapan itu akan terus hidup atau perlahan menghilang, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini bukan sekadar nasihat, melainkan panggilan tanggung jawab. Sebuah pengingat bahwa alam bukan hanya tempat kita berpijak, tetapi amanah yang harus dijaga dengan penuh kesadaran. Setiap pohon yang menjulang, setiap aliran sungai yang berkelok, hingga setiap makhluk kecil yang hidup dalam diam.
Semuanya adalah bagian dari harmoni ciptaan yang tidak boleh kita rusak.